أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد عما بعد. نسمع قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Berangkat dari dalil yang telah ana bacakan di awal tadi dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Sadaqallahul azim. Yang artinya ialah, dan sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan janganlah engkau mempersekutukan Allah, mempersekutukannya dengan hal apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah, berbaktilah kepada orang tuamu. Wabizil qurba, dan kepada karib kerabatmu. Wal yatama, dan kepada anak yatim. Wal masakin, dan kepada fakir miskin. Wal jari zil qurba, dan kepada tetangga dekat. Wal jaril junubi, dan kepada tetangga jauh. Wasahibi bil jambi, dan kepada teman sejawat. Wabnis sabil, dan ibnu sabil. Wama malakat aimanukum, dan kepada budak yang engkau miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang ingkar lagi membanggakan diri. Allah tidak menyukai orang yang angkuh. Beranjak dari dalil ini, dari Quran surat An-Nisa ayat 36 ini, bahwasannya kita selaku manusia, kita selaku hamba Allah, kita selaku umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, ada dua hubungan yang perlu, yang wajib kita jaga di kehidupan dunia kita dan juga untuk kehidupan di akhirat kita nantinya. Yang pertama itu ialah hubungan antara kita dengan Allah, yaitu hubungan vertikal, hubungan dari atas ke bawah, yaitu hubungan antara hamba dan Tuhannya. Dan yang kedua yaitu hubungan horizontal, yang mana hubungan manusia dengan manusia, hubungan sesama rata, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara kita dengan kedua orang tua kita, hubungan kita dengan kerabat kita, hubungan kita dengan anak yatim, fakir miskin, tetangga jauh, tetangga dekat, teman kerabat kita, ibnu sabil, dan lain sebagainya. Bahwasanya dua hubungan ini wajib kita jaga, wajib kita pelihara, dan kita jalin terus silaturahmi untuk sebagai kewajiban kita selaku umat Islam yang hidup di muka bumi ini. Yang pertama ialah hubungan kita kepada Tuhan, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana
kita berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zariyat yang mungkin kita semua sudah tahu dalil ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Bahwasanya tujuan utama diciptakan kita di muka bumi ini, tujuan utama diturunkan, dilahirkan kita di muka bumi ini ialah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang perlu kita terapkan atau kita lakukan dalam meningkatkan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempererat hubungan kita kepada Sang Pencipta. Yaitu yang pertama, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan ibadah yang wajib, perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang perintah seperti menunaikan solat 5 waktu, solat wajib, subuh, zuhur, maghrib, asar. Ada beberapa poin yang perlu kita tingkatkan, kita kerjakan untuk mempererat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah memperkuat melaksanakan ibadah wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ibadah wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama ada solat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Itu adalah solat wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 waktu dalam satu hari. Maka kita selaku hamba yang dhaif, hamba makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan solat wajib. Dan adapun ibadah wajib yang kedua ialah menunaikan puasa, melaksanakan puasa. Kita sekarang berada di bulan yang suci, bulan Ramadan, bulan di mana kita diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sama-sama meningkatkan ibadah kita, meningkatkan iman kita, meningkatkan ketakwaan kita, dan mencari peluang amal soleh sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan diri kita kepada Allah, untuk memperkuat dan memperindah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perintah yang wajib yang ketiga yaitu membayar zakat. Kita selaku umat muslim, umat Islam yang mampu, bagi yang mampu itu kita wajib mengeluarkan zakat fitrah 1 kali dalam 1 tahun untuk mensucikan diri kita, mensucikan harta kita, dan mensucikan segala titipan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lalu kewajiban yang keempat yaitu melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Sekiranya kita diberikan nikmat yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat jasmani maupun nikmat rohani, maka ketika ada kesempatan untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, ibadah umrah, maka laksanakan hal tersebut, karena itu termasuk kewajiban bagi yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang lainnya ialah memperbanyak ibadah sunnah, baik itu solat sunnah, sedekah, infak, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya,
maka itu adalah salah satu cara atau upaya bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dengan hal-hal yang wajib yang pertama tadi, maka ada hal-hal yang sunnah untuk meningkatkan dan memperkuat lagi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu poin yang ketiga yaitu dalam meningkatkan diri kepada Allah ialah menjauhi segala larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk itu dosa besar, dosa kecil, dan dosa-dosa, hal-hal perbuatan yang memungkinkan menjerumuskan kita kepada dosa kemaksiatan ataupun dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti syirik. Syirik itu ialah termasuk dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat murka ketika hambanya syirik kepadanya. Ketika hambanya mempercayai adanya Tuhan, adanya yang dipercayakan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah hal yang dibenci atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ialah meninggalkan segala kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ialah melakukan kemaksiatan yang menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemaksiatan kecil maupun kemaksiatan besar yang bisa menjerumuskan kita ke dalam hal yang buruk dan menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi berkata, yaqulullahu ta'ala, ana 'inda zanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Sesungguhnya aku, kata Allah, bersama prasangka hambaku. Ketika hambaku berprasangka baik kepadaku, maka aku akan baik kepadanya. Maka itu tergantung bagaimana prasangka hambanya terhadap Tuhannya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan bersamanya jika dia mengingatku. Ketika seorang hamba berzikir, mengingat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendekatkan diri kepada hambanya. Maka Allah akan bersedia, maka Allah akan lebih bersedia untuk menerima permohonan atau doa-doa yang ditujukan atau yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi. Jika seorang hamba berzikir atau mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum. Jika seorang hamba itu mengingat Allah dalam keramaian, maka aku akan mengingatnya dalam keramaian yang lebih baik daripada hambaku mengingat kepadaku. Lanjut dalam hadis qudsi, yaitu wa in taqarraba ilayya shibran bi shibrin. Jika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku satu hasta, jika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, taqarrabtu ilaihi zira'an, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya sedepah, yaitu sepanjang tangan. Jika kita mendekatkan diri kepada Allah sejengkal, maka Allah akan mendekatkan diri kepada kita lebih jauh lagi, lebih dekat lagi. Jika wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi
ba'in, jika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku sedepa, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya sehasta. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan, dan jika seorang hamba datang kepadaku dalam keadaan berjalan, maka akan kudatangi dia, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas dapat disimpulkan, dapat diambil pelajaran bahwasanya ketika kita sebagai seorang hamba ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, maka Allah lebih ingin lagi mendekatkan diri kita kepada maka Allah lebih ingin lagi mendekatkan dirinya kepada kita. Ketika kita bermohon kepada Allah, meminta bantuan Allah, maka Allah akan bersedia mendengarkan keluh kesah atau mendengarkan permohonan yang dimintakan oleh hambanya. Dan ketika semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibaratkan orang berjalan, maka Allah akan mendatangi atau menerima ibadah kita itu ibaratkan orang berlari. Saking Allah berharap hambanya itu hanya bermohon kepadanya, hanya meminta kepadanya, hanya berserah diri kepadanya. Jadi itu adalah poin-poin yang harus kita ingat dalam untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memperkuat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kepada hubungan yang kedua, ialah hubungan manusia sesama manusia, yaitu hubungan horizontal. Hubungan manusia sesama manusia ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa tadi, banyak jenisnya, yaitu hubungan seorang anak kepada orang tuanya, hubungan manusia kepada tetangga kita, kepada kerabat kita, kepada tetangga jauh, tetangga dekat, kepada teman sejawat kita, kepada ibnu sabil, kepada kaum duafa, fakir miskin dan lain sebagainya. Itu ialah termasuk hubungan kita kepada sesama manusia, dan hubungan tersebut disamaratakan semuanya dan menjadi satu, yaitu hubungan antara hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, atau hubungan sesama manusia. Lalu bagaimana kita meningkatkan, memperkuat atau meningkatkan silaturahmi kepada sesama manusia? Yaitu dengan cara kita berbuat baik kepada orang tua kita. Sebagaimana dalam Al-Quran tadi, setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita yang kedua ialah berbakti kepada kedua orang tua kita, karena itu ialah kewajiban yang diturunkan, yang diperintahkan kedua setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa wajibnya, betapa fardu ainnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita, menjalin hubungan yang baik kepada kedua orang tua kita. Dan bagaimana cara kita memperkuat hubungan kita sama manusia, yaitu dengan kita menjalin silaturahmi, dengan kita memperbanyak menjalin silaturahmi, berbuat kebaikan sesama manusia, saling tolong menolong, dan saling mengingatkan kepada yang baik, dan saling mencegah kepada yang mungkar, yaitu wata'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan, dan tidak boleh saling tolong menolong dalam keburukan dan dosa. Lalu bagaimana perilaku kita pribadi terhadap lingkungan kita, terhadap orang sesama manusia? Yaitu kita dari dalam internal diri kita harus menjadi pribadi yang baik, baik itu berkata yang baik, berperilaku yang jujur, amanah, dan tidak
berbohong dan tidak mencaci satu sama lain, menggibah dan lain sebagainya, maka kita harus menjaga diri kita, menjaga diri dan sikap kita kepada orang lain. Kita harus memperbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum untuk menghadapi atau berbuat baik kepada sesama manusia yang lainnya. Yang kedua, cara yang lainnya yaitu dengan kita menjaga lisan kita, karena lisan kita ini, lisan manusia itu lebih berbahaya dibandingkan benda-benda tajam yang lainnya. Rasulullah SAW pun juga telah bersabda, man kana minkum man arada man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata dengan baik atau diam. Jika kita tidak bisa mengendalikan perkataan kita, jika kita tidak bisa mengendalikan kata-kata yang kita lontarkan kepada orang lain, maka lebih baik kita tahan perkataan kita dan kita diam. Kita lebih baik kita tidak mengucapkan perkataan tersebut, agar tidak ada terjadinya kesalahpahaman, terjadi keributan dan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi sesama manusia. Dan selanjutnya ialah kita harus saling tolong menolong, bersedekah kepada satu sama lain, kepada fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Maka itulah upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memperkuat hubungan silaturahmi kita kepada sesama manusia. Maka kita dari kesimpulan di atas ialah ada kesimpulannya ialah yang pertama, cara kita mendekatkan dan memperkuat hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, melakukan hal yang wajib. Yang kedua, memperkuat dengan melakukan hal yang sunnah. Yang ketiga, menjauhi segala larangan yang telah ditetapkan, yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adapun upaya kita dalam meningkatkan hubungan kita sesama manusia ialah yaitu dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari sikap kita, dimulai dari internal kita, baik itu amanah, jujur, berkata yang baik, tidak berbohong, berdusta, menggibah dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu saling menolong, saling tolong menolong, saling berbagi, saling membantu dan saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengajak dalam berbuat baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja yang dapat Ana sampaikan, lebih dan kurangnya Ana mohon maaf, karena perlu Ana ingatkan bahwasanya ceramah ini atau kultum ini ialah sebagai pesan, sebagai pengingat. Yang pertama itu untuk Ana pribadi dan juga kepada ikhwan fillah yang mendengarkan atau yang menyaksikan video ini. Lebih dan kurangnya Ana mohon maaf. Adapun benar perkataan Ana itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesalahan yang Ana ucapkan itu datangnya dari Ana sendiri. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.